Ketika Lando Norris dominasi GP Meksiko dari raih pole position sampai pimpin semua lap balapan dari start sampai finish dengan gap yang mencapai 30 detik, hal jomplang justru dialami oleh rekan setimnya. Oscar Piastri belum bisa putus performa dalam 4 balapan terakhir, terutama pada GP Amerika dan Meksiko, di mana ia lagi-lagi cuma bisa finish di urutan kelima. 4 balapan tanpa podium, membuat perolehan poinnya selalu dipangkas baik oleh rekan setimnya sendiri ataupun Max Verstappen. Puncaknya di Meksiko, tahta Piastri yang sudah bertahan sejak GP Arab Saudi harus tergusur oleh Lando Norris, meskipun cuma berjarak 1 poin. Dengan 4 balapan dan 2 sprint tersisa, tentu peluang Piastri untuk rebut gelar musim ini masih sangat terbuka. Namun jelas, kalau hal pertama yang harus ia lakukan adalah mencari tahu apa saja masalah yang menghambatnya dalam 4 balapan terakhir, terutama di Amerika serta Meksiko. Banyak yang membicarakan soal keadaan mental Piastri yang mulai goyah karena tertekan dengan kejaran Verstappen dan Norris akhir-akhir ini. Dan memang hal itu tidak bisa dibantah karena Piastri terlihat mulai membuka banyak celah terhadap kelemahan-kelemahannya yang bisa dieksploitasi oleh Norris dalam perebutan gelar. Mulai dari kesalahan saat start di GP Baku yang berujung ke menabrak tembok di lap pertama. Lalu di Singapura, ketika Norris berani ambil manuver saat start dan insiden saat sprint di Amerika, yang Piastri sendiri akui kalau dia punya porsi kesalahan yang sebabkan duo McLaren gagal finish. Hasilnya Piastri diberikan konsekuensi, yaitu reperkusi di pihak Norris dari senggolan di Singapura serta Kanada akhirnya dihapus, dan buat keduanya diberikan treatment yang benar-benar equal. Momentum sekarang ada di pihak Norris, dan Verstappen yang sedang ada dalam form yang cukup baik. Sementara Piastri lebih tertekan karena dia berada dalam mode bertahan, ditambah dengan rentetan kesulitan yang dialami pada 2 balapan terakhir. Namun di sisi lain, problem Piastri juga lebih dari sekedar mental yang tertekan dan mencakup pula dari segi teknis dengan performanya di Austin serta Meksiko. Di GP Amerika, Piastri setelah insiden di sprint yang merusak suspensinya, alami kesulitan di kualifikasi dengan cuma start dari posisi 6. Dan esok harinya saat race, dia finish 1 posisi lebih baik karena tak bisa kejar Lewis Hamilton. Di Meksiko, kesulitan yang dialami Piastri makin parah, karena sepanjang akhir pekan dari latihan bebas sampai balapan, ia tak menunjukkan kecepatan yang kompetitif. Sepanjang latihan bebas, Piastri tak bisa tembus barisan 3 besar, dan tidak menunjukkan tanda-tanda meyakinkan, baik itu di simulasi long run ataupun short run. Di kualifikasi pembalap Australia ini aslinya catatkan waktu terbaik di posisi ke-8, terpaut setengah detik dari waktu Norris, dan dia beruntung naik 1 strip karena penalti Carlos Sainz. Saat race, situasi sedikit baik, meskipun selepas start dia sempat anjlok ke posisi 9. Namun perlahan tapi pasti, Piastri bisa naik satu persatu seiring berjalannya balapan. Secara data, Piastri adalah pembalap kedua tercepat setelah Norris, dan cuma kehilangan 0,15 detik meski diberikan 2 kali pit. Sayangnya dia gagal kejar posisi 4 ketika buntuti Oliver Bearman, karena periode VSC di akhir balapan yang buat tahtanya di puncak klasemen tergusur oleh Norris. Walaupun Andrea Stella berkata jika Piastri harus bangga dengan caranya bangkit dengan kecepatannya saat balapan, tapi pertanyaan seputar performa pembalap 24 tahun itu tidak bisa hilang begitu saja. Berbicara soal masalah Piastri di Amerika dan Meksiko, satu hal yang harus dipahami adalah ini sangat berhubungan dengan persoalan driving style dari sang pembalap itu sendiri. Topik driving style duo McLaren sebenarnya juga sudah banyak diangkat sejak awal musim ini, terutama ketika Lando Norris kesulitan di beberapa balapan pembuka, karena karakter MCL39 yang tak cocok dengan gaya balapnya. Hal yang kurang lebih sama dialami oleh Piastri saat ini. Mobil McLaren tidak mengalami banyak perubahan secara karakter sejak Australia, dengan keunggulannya masih di seputar tikungan lambat medium, manajemen temperatur, serta suspensi depan. Kelemahannya juga masih serupa, yaitu setup window sempit, pengereman yang sulit, aero yang lumayan sensitif terhadap angin, dan harus dibawa dengan gaya balap spesifik serta sampai limit untuk bisa maksimalkan potensinya. Memang, MCL39 adalah mobil dengan potensi kecepatan terkencang di grid saat ini, yang jadi alasan mereka bisa kunci gelar konstruktor 2025 dengan menyisakan 6 balapan. Tapi fakta jika MCL39 adalah mobil yang sulit dikemudikan, itu tidak bisa dibantah dengan beberapa kalinya Norris serta Piastri lakukan kesalahan sendiri.
Sama seperti mobil Red Bull yang aslinya memang kencang, tapi butuh gaya balap spesifik seperti Verstappen untuk bisa memaksimalkan potensinya. Di awal musim, Norris kesulitan dengan karakter FZL39, terutama di aspek pengereman dan entry tikungan yang terlalu kaku, sebagai dampak dari elemen anti-dive di suspensi depan yang sangat ekstrim. Memang grip ban depan jadi cukup kuat, tapi feeling terhadap pengereman dan feedback dari steering angle saat menikung di sisi Norris jadi hilang dibanding mobil tahun lalu. Masalah tersebut setidaknya bisa diminimalisir lewat upgrade suspensi sejak GP Kanada, di mana Piastri memilih tidak memakainya karena lebih nyaman dengan spek awal. Meski begitu, Norris seringkali masih alami masalah yang sama, terutama di tikungan medium dan panjang. Sementara Piastri, walau sama-sama akui kalau MCL39 sulit dikemudikan, tapi ia bisa adaptasi lebih oke ketimbang Norris yang terlihat dari sejumlah eksekusi pole position serta kemenangannya yang jarang lakukan kesalahan. Sampai kemudian masuk ke balapan-balapan di benua Amerika, Piastri mulai merasakan beberapa limitasi di mobil McLaren yang tak sesuai dengan gaya balapnya. Masalah yang dialami di Austin dan Meksiko secara garis besar sebenarnya sama, yaitu karakter sirkuit yang tidak cocok dengan Piastri. Sirkuit dengan aspal yang panas serta low grip, lalu tuntutan pengereman yang tinggi serta kombinasi tikungan medium lambat yang menyiksa ban. Tiga aspek tersebut adalah penyebab kenapa dia kesulitan dalam dua balapan terakhir. Dan ketiganya ada hubungan dengan perbedaan pendekatan antara Oscar serta Lando terhadap cara kemudikan MCL39. Perbedaan terbesar antara keduanya adalah cara dalam membangun momentum grip ban depan. Untuk dapatkan grip, gaya balap Norris lebih agresif, terutama di aspek pengereman yang ia andalkan untuk berikan energi sebesar mungkin ke bagian depan, yang otomatis akan tingkatkan grip ketika menikung. Sementara Piastri lebih halus dengan pengereman yang tidak seagresif Norris, tapi seringkali dia bisa lebih kencang saat masuk tikungan karena lebih smooth ketika mengerem. Namun ada dua kelemahan dengan pendekatan Piastri ini. Memang ketika di tikungan medium atau cepat, gaya balap Piastri jelas lebih menguntungkan. Tapi di tikungan lambat seperti di Meksiko atau di Austin, itu bisa ganggu traksi saat exit. Norris agresif dan lebih tajam saat berbelok, membuatnya bisa lebih cepat dalam injak gas. Sementara Piastri seringkali harus menunggu untuk dapatkan grip yang tepat. Lalu kedua gaya balap Piastri yang smooth memerlukan tingkat mechanical grip yang tinggi dari mobil ataupun dari aspal, karena energi yang ia berikan dari pengereman ke ban tidak sebesar Norris. Yang terjadi di Austin dan Meksiko adalah grip aspalnya rendah karena suhu panas, membuat Piastri kesulitan ketika menikung dan mudah alami sliding. Sementara Norris yang bisa berikan energi ke ban lewat gaya agresifnya, bisa lebih beradaptasi di kondisi low grip. Hal ini sesuai dengan data telemetri yang ada dari kualifikasi Meksiko kemarin, di mana Piastri mengerem lebih awal di tikungan pertama dan dia kehilangan waktu di sana. Ketika Norris bisa dapatkan grip dan berani lindas curb dengan agresif, Piastri cenderung lebih bermain aman. Piastri coba lebih agresif di tikungan 4 dan bisa curi waktu dari Norris sampai tikungan 5. Tapi karena tak terbiasa, hal itu membuat ban belakangnya alami overheat dan mulai kehilangan waktu ketika exit tikungan. Di sektor tengah atau di tikungan medium yang seharusnya Oscar unggul, dia malah hilang banyak waktu karena alami sliding dan itu makin parah di sektor terakhir. Piastri di Q1 sempat keluhkan masalah mesin, tapi ternyata itu hanya masalah minor dan langsung diperbaiki, yang terlihat di data di mana Piastri tak kehilangan waktu di lurusan. Data ini juga sesuai dengan pernyataan Andrea Stella, jika Piastri memang belum sepenuhnya familiar soal cara kemudikan mobil McLaren di kondisi low grip, dan Norris lebih unggul di kondisi seperti demikian. Oleh karena itu, Piastri mengaku bingung karena dengan pendekatan yang sama dan mobil yang ia klaim tidak ada yang berubah, tapi catatan waktunya tidak kompetitif. Bisa dimaklumi juga karena dia baru 3 musim di F1. Saat balapan, Piastri atas bantuan McLaren akhirnya coba eksperimen dengan ubah pendekatan gaya balapnya agar lebih kuat di pengereman, atau secara spesifiknya mencari cara supaya Piastri bisa berikan energi yang lebih kuat ke ban depan di aspal low grip. Kami kurang paham detailnya, tapi metode ini berhasil buat kecepatan Piastri jauh lebih baik saat race. Jika melihat balapan di sisa musim ini, sepertinya cuma Las Vegas yang bakal menyulitkan Piastri atau bahkan McLaren secara overall karena grip di sana cukup rendah dengan suhu dingin. Sementara di Brazil pekan depan, lalu Qatar dan Abu Dhabi, Piastri punya peluang untuk kembali ke performanya seperti pertengahan musim kalau melihat penampilan Norris yang bisa dominasi di Meksiko kemarin.
Tapi untuk sekarang, jelas momentum tidak berpihak pada Piastri, dan dia harus kembali fokus untuk lebih klinis seperti sebelum-sebelumnya, atau minimal kembali ke barisan 3 besar dulu di GP Brasil untuk jaga asa gelar perdana. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.